Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Hana Husnul Khatimah, NPM 20010051029. Hari ini saya ingin mempresentasikan tentang jurnal yang sudah saya buat yang berjudul Kedudukan Sintaksis. Kata sintaksis berasal dari bahasa Yunani, yaitu sun yang berarti dengan dan kata tatin yang berarti menempatkan. Jadi, secara etimologi, sintaksis berarti memaparkan bersama-sama kata-kata menjadi kelompok kata atau kalimat. Sintaksis merupakan ilmu yang memiliki beberapa kajian yang penggunaan kata depan yang biasanya berupa sebuah morfem atau gabungan morfem. Tercakup di dalamnya yaitu kata, frase, klausa, kalimat, dan wacana. Dari kajian tersebut yang ada dalam pembahasan jurnal ini yaitu tentang pengertian sintaksis, struktur sintaksis, penggunaan alat sintaksis, dan penggunaan kata depan. Secara umum, struktur sintaksis terdiri dari susunan subjek, predikat, objek, dan keterangan. Secara umum, struktur dari sintaksis ini terdiri dari susunan subjek, predikat, objek, dan keterangan, yang juga berkenaan dengan fungsi sintaksis. Nomina, verba, adjektiva, dan juga numeralia berkenaan dengan kategori sintaksis. Sedangkan untuk pelaku, penderita, serta penerima itu berkenaan dengan peran sintaksis. Yang pertama itu ada subjek. Ciri-ciri subjek adalah sebagai berikut. Yang pertama, jawaban apa atau siapa. Lalu dapat didahului oleh kata bahwa. Yang ketiga, berupa kata atau frasa benda atau nomina. Dan yang keempat, dapat disertai kata ini atau itu. Lalu ada predikat. Predikat memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bagian kalimat yang menjelaskan pokok kalimat. Yang kedua, dalam kalimat susun biasa, predikat berada langsung di belakang subjek. Lalu yang ketiga ada objek. Objek mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama berupa nomina atau frasa nominal. Yang kedua berada langsung di belakang predikat yang diisi oleh verba transitif. Contohnya itu ada dosen menerangkan materi. Dosen sebagai subjek, menerangkan sebagai predikat, dan materi sebagai objek. Lalu yang keempat ada keterangan. Keterangan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, umumnya merupakan keterangan tambahan atau unsur yang tidak wajib dalam kalimat. Yang kedua, keterangan dapat berpindah tempat tanpa merusak struktur dan makna kalimat. Yang ketiga, keterangan diisi oleh adverbia, adjektiva, frasa adverbal, frasa adjektival, dan klausa terikat. Contohnya, ibu membeli kue di pasar. Ibu sebagai subjek, membeli sebagai predikat, kue sebagai objek, dan di pasar sebagai keterangan tempat. Lalu ada penggunaan alat sintaksis. Nah, pengertian alat-alat sintaksis adalah alat-alat untuk menghubungkan kata-kata menjadi kelompok dengan struktur tertentu. Terus yang kedua ada macam-macam alat sintaksis. Yang pertama urutan kata. Urutan kata adalah letak atau posisi kata yang satu dengan kata yang lain dalam satu konstruksi sintaksis. Yang kedua bentuk kata. Bentuk kata yang berbeda juga menentukan makna yang berbeda. Lalu ada penggunaan kata depan. Penggunaan kata depan yang biasanya berubah sebuah morfem atau gabungan morfem. Penggunaan kata depan bisa disebut juga konjungsi atau konektor. Konektor ini ada dua macam. Yang pertama konektor koordinatif, yaitu konektor yang menghubungkan dua buah konstituen yang sama kedudukannya atau sederajat. Lalu yang kedua, konektor subordinat. Konektor subordinat adalah konektor yang menghubungkan dua buah konstituen yang kedudukannya tidak sederajat. Nah, menurut saya penjelasan saya hari ini sudah cukup. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.